Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga saya dapat mempresentasikan PowerPoint dari makalah dengan judul Pendidikan Non-Formal sebagai Alternatif dalam Mengatasi Putus Sekolah di Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Jen Amore selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan dan rekan-rekan semua yang menyimak presentasi ini. Perkenalkan, saya Lia Anissa Ulfia akan mempresentasikan hasil dari makalah Pendidikan Non-Formal sebagai Alternatif dalam Mengatasi Putus Sekolah di Indonesia. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Lalu, ada program dan ciri-ciri pendidikan non-formal. Adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya seperti paket A, paket B, paket C. Pendidikan non-formal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olahraga, dan pramuka. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. 2. Guru adalah fasilitator yang diperlukan. 3. Tidak ada pembatasan usia. 4. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan programatis. 5. Waktu pendidikan singkat dan padat materi. 6. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. 7. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan dari dalam dunia kerja. Selanjutnya ada faktor penyebab anak putus sekolah. Yang pertama, faktor ekonomi. Kedua, dari perhatian orang tua. 3. Dari kurangnya minat belajar. Keempat, kurangnya motivasi belajar. 5. Dari pergaulan. 6. Perceraian orang tua. 7. Dari kecanduan game online. 8. Yaitu meninggal dunia. Lalu ada upaya agar anak tidak putus sekolah. Pertama, meningkatkan kualitas guru. 2. Memberikan beasiswa. 3. Membangun komunitas pendidikan. 4. Memperluas akses pendidikan dan fasilitas pendidikan. 5. Menyediakan program mengirim pengajar ke daerah terpencil. 6. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada masyarakat. 7. Memperluas infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil. 8. Membangun sekolah-sekolah di daerah yang sulit dijangkau. 9. Menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Lalu ada solusi yang ditawarkan oleh pendidikan non-formal. Pertama, ada pendidikan non-formal sebagai alternatif. Kedua, program kerja paket. 3. Fleksibilitas dan akseptabilitas. 4. Pengembangan keterampilan praktis. 5. Keterlibatan masyarakat. 6. Kesetaraan pendidikan. 7. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya ada hasil observasi. Setiap anak tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan unik, walau masih terbilang sebagai karakter gambaran kasar yang belum sepenuhnya terbentuk. Namun, perlu diketahui bahwa mengetahui gaya belajar dan sesuatu yang diminati anak untuk membuatnya suka dan ingin untuk membaca merupakan sebuah keharusan pada masa ini. Penanaman sifat gemar membaca haruslah tumbuh sejak usia dini. Bimbingan belajar merupakan salah satu alternatif yang bisa diterapkan untuk membangun kesadaran literasi anak, terutama bimbingan belajar yang mengajarkan anak untuk baca tulis. Terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis.
Anak-anak tentu memiliki sifat yang beragam. Dengan terbentuknya dua sisi dalam menanggapi pembelajaran di pendidikan nonformal, dapat dinilai bahwa anak yang mengalami perkembangan keingintahuannya akan literasi merupakan anak yang dapat dikatakan sebagai anak yang siap untuk menyerap informasi dengan banyak. Namun, bukan berarti anak yang tidak membutuhkan minat literasi adalah anak yang tertinggal. Mereka lebih cenderung kepada hal dalam bidang lain seperti hitungan, visualisasi, lisan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal membawa pengaruh yang cukup baik untuk anak. Terima kasih kepada Bapak Jen Amore selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan rekan-rekan yang menyimak video presentasi saya. Saya, Lia Anissa Ulfia, pamit undur diri. Maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata bahkan kurang jelas. Kepada Allah astagfirullah dan kepada rekan-rekan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.